Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Fasilitator kita yang baru saja menjadi pertandingan isinya. Yang saya hormati Bapak Prasowa, pasti tidak asing dengan Mas Budian ya. Tapi yang mungkin belum pernah PO ya. Inilah beliau Pak Agus sebagai fasilitator sekolah kita dalam program sekolah budaya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita ini sudah masuk di tahun kedua ya. Berkawan sama Anissa dan Bapak bahwa guru selanjutnya akan berikutnya dari Bapak Fasilitator Bapak Andi Indra kami berterima. Alhamdulillah, saya pikir dulu-dulunya cuma menunggu dan tetap lanjut akhirnya saya sekolah di sini. Bapak Ibu, pembicaraan sampaikan di awal kegiatan pembinaan lapangan ini merupakan kewajiban sebagai fasilitator untuk melihat langsung kondisi yang di sekolah, baik pelaksanaan program-program yang sudah ditetapkan. Itu ada 4 program tadi, berjalan dari apa adanya. Saya memfoto, memotret apa dokumennya, seperti apa kondisinya, saya laporkan sudah bisa dari sini. Karena saya bilang nanti kalau ya semampu saya bantu. Karena setiap orang, setiap pemimpin itu gaya dan cara pemimpinnya berbeda. Ya, kayak itu tugas kita yang membantu semampu kita. Jangan tapi saya kalau ini saya nggak mau nggak mau bantu. Kalau mau bantu yang berbeda dari pegawai. Kata-kata begitu. Terima kasih Bapak Pengawas dan Bapak Fasilitator. Saya yang kemarin kita sudah laksanakan. Kami elaborasi dulu namanya dari pemerintah, komunikasi, berarah berbeda, bernalar kritis, dan setelah kami membuat mengawal konseptual dan aksi, mereka bisa melihat bahwa masalah yang ada di lingkungan sekolah kami kebetulan memang waktu awalnya sebagai kepala Adiwiyata sampai ketika masuk dari Surabaya Pendidikan SMA 2 itu dalam sampah. Ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Karena sudah ini terima kasih Ibu sudah menerangkan dari awal sampai akhir. Pada dasarnya kami mengapresiasi itu semua. Sekecil apapun yang kita berikan, kita lakukan kontribusi kepada mereka terkait ilmu mereka untuk kita apresiasi. Jadi supaya orang luar juga tahu, saya juga sekarang dalam media yang berkatakan bisa saja di apa namanya di sekolah kalau nggak di sekolah. Beberapa waktu lalu saya hidup saya itu saya ketemu Pak Dirjen Nasional. Pak Agus misalnya begini kan, sampai begini Pak. Padahal kan yang ditonton cuma yang kepala apa ya? Kan ada kalau nggak salah ada backsoundnya ada orang yang semua itu Pak itu nggak ada yang begitu Pak. Biasanya itu kalau masih ada Bapak Ibu share foto. Jadi jaminan saya sedang begini. Saya coba link ini ya dicek aja. Komentarnya masuk. Kok bisa begini ya? Ini di hutan, sekolahnya di hutan Pak, bisa begini, masa di hutan bisa? Dia artinya pada maksud saya itu orangnya sudah banyak omong, tapi coba lihat ini, dibuktiin dulu, sini Pak dia. Jadi kita tunjukkan kalian, dan saya suka ya bisa Bapak Ibu semua, solid jadinya mendapat terus langsung. Saya infonya begini, untuk tahun depan itu nggak tahu apakah masih tinggal BPP atau gimana. Seingat saya itu kemarin di rapor terakhir itu untuk tahun berikutnya itu sudah dibuatkan dinas itu sudah Bapak Ibu apa namanya nanti dinas itu masih isunya seperti itu Bapak. Dari Bapak Fasilitator kami berterima kasih karena ya kami bersyukur sekali Bapak sudah datang ke sini memberikan penguatan kepada kami, dan kami insya Allah kami berjanji untuk tahun yang ketiga ini kami
sudah dijanjikan mungkin ada sekitar pendanaan masih tetap itu sama dengan tahun kedua itu sekitar 90 juta, dan kami mungkin akan insya Allah akan pengimbasan tergantung berburu kalau punya kemampuan kita perbaiki lagi, kita ibaratkan kita sudah siap mengimbaskan, kita imbaskan. Kemudian kalau kita mengimbaskan kemudian kita belum melakukan, omong kosong saja, bicara omong kosong dari non saja. Tapi kalau kita sudah lakukan, saya percaya dan yakin dan percaya bahwa guru-guru kami bisa mengimbaskan kepada sekolah lain. Dan perlu refleksi dan evaluasi yang kita laksanakan tiap bulan atau tiap 3 bulan. Yang kami hormati adalah pengawas yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, teman-teman sekalian yang berbahagia di hari ini. Sesuai dengan undangan hari ini dan apa yang mau kita lakukan di semester ini, maka ditetapkan dalam prinsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bapak yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha, Bapak Bapak. Alhamdulillah ya bahwa pada kesempatan hari ini di akhir-akhir semester kita masih mengalokasikan waktu ya untuk bisa memikirkan bagaimana kebaikan sekolah kita untuk kedepannya. Ini ya, evaluasi dan refleksi pelaksanaan IKN tahun 2000 semester ganjil tahun 2023-2024 ya. Jadi Bapak Ibu, kita ingat lagi bahwa kita ini menyandang status sebagai sekolah penggerak. Nah, penggerak artinya selain menggerakkan diri kita sendiri, sekolah kita sendiri, sebenarnya kita ini punya tanggung jawab untuk mengimbas lagi ya Bapak Ibu. Saya ingatkan bahwa salah satu tanggung jawab kita adalah mengimbas ke sekolah lain. Dan intinya saya selalu mendorong bagaimana caranya lah bahwa sekolah kita ini yang status sekolah penggerak ini ya dengan caranya pelaksanaan IKN itu dari hari ke hari semakin mantap sehingga bisa diimbaskan ke sekolah lain. Apalagi nanti kan ya sekolah penggerak ini kan istilahnya dari program dinas ya mungkin arahnya menjadi seperti percontohan dan pelaksanaan IKN begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Pengawas SMA Kabupaten Bapak, kemudian yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, hidayah serta karunia hingga kita bisa hadir bersama di tempat ini untuk menyelenggarakan PMO rencananya akan dilaksanakan kemarin hari Senin ya, cuman karena ada satu dan lain hal sehingga anak kelas 12 itu tertunda untuk ulangan hari ke-6 karena lampu mati, sehingga ulangannya ditangguhkan sampai dilaksanakan kemarin. Kegiatan PMO ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan. Artinya kita dulu bicara tentang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, atau proyek manajemen office. Kita mau memanage ini, kita punya kegiatan ke depan seperti apa. Kemudian di sini ada banyak hal ya yang harus kita lakukan. Memang dalam kurikulum Merdeka ini transformasi untuk pendidikan ini luar biasa, perubahannya sangat cepat. Jadi saya berharap bahwa guru-guru di sini perubahan-perubahan itu kita ikuti. Kalau kita tidak ikuti perubahan itu, kita tergilas. Ini artinya kalau ada kegiatan itu entah namanya webinar atau apa, itu silakan saja ikuti.
bisa ada pelatihan mandiri melalui PNN, itu silakan itu. Kemudian kalau ada memang kegiatan yang dilakukan di lokal sini, saya berharap bahwa teman-teman ini terlibat. Ini bukan saatnya itu kita bersaing, ya. Tetapi yang mereka kembangkan sekarang itu ada 3K, ya. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Nah, ini yang dalam kurikulum Merdeka yang mereka sedang gembar-gemborkan. Karena dengan 4K ini kita bisa ada sampai di sini. Teman-teman semua kepala sekolah, pengawas yang kami hormati, hari ini refleksi. Refleksi itu kan berarti kita mau melihat kembali hal-hal yang kemarin kita sudah refleksi. Ya kan beberapa kali kan berefleksi kita ini. Sudah 3 kali ya. Dan refleksi itu apakah kita evaluasi tidak? Persoalan apa yang kita buat sampai di Bapak Ibu tempel-tempel itu? Bapak Ibu sudah buat tidak? Maksudnya tidak bahkan itu di podcast. Tentunya begitu ya. Maksudnya dalam satu rumah saja ya, dalam satu rumah itu ada tiga agama. Terus kita saling menghormati, saling menghargai itu seperti apa? Kan begitu tidak? Atau berbentuk fragmen atau cerita pendek ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi kegiatan refleksi untuk yang kelima kita, yaitu tentang evaluasi. Ada 4 hal pokok, ada KOSP, modul ajar, pembelajaran berdiferensiasi, dan kelima. Yang tadi saya tempelkan adalah masalah yang kita temukan pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu assessment diagnostiknya belum terlaksana dengan baik. Solusi yang kami harapkan adalah dilakukan lagi IHT terhadap guru-guru agar pemahaman tentang assessment diagnostiknya itu lebih bagus lagi. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang PMO, jadi mau mencari solusi-solusi target-target kita yang belum realisasi. Jadi hari ini kita mencarikan solusi apa lagi yang perlu kita benahi dan kita tambahkan, sehingga proses pembuatan KOS, pembelajaran diferensiasi maupun asesmen bisa terlaksana dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Iya, kami dari kelompok kami akan membahas tentang KOS, kurikulum operasional sekolah. Di sini kami akan membahas, kami akan melihat KOS yang sudah ada sebelumnya, yaitu visi dan misi. Visi dan misi di sini untuk kalimat visi sendiri itu dia masih menurut kami, menurut hemat kami masih perlu perbaikan, karena di situ ada bukan kata kerja yang dipakai di situ. Ya, jadi kami memberikan saran untuk kalimat pertama yang harus dipakai bukan membentuk tapi terbentuk. Ya. Kemudian yang berikutnya, masalah yang berikutnya adalah kalimat beriman dan bertakwa itu seharusnya dicantumkan pada awal kalimat. Kenapa? Karena membentuk beriman dan bertakwa itu harus terbentuk duluan pada siswa-siswi atau sivitas sekolah terlebih dahulu, baru kemudian yang lainnya pasti akan menyusul. Ya, masalah yang berikutnya adalah masalah misi. Misi di sini untuk di KOS yang sudah ada, misi di sini dia tidak sistematis. Untuknya itu hemat kami bahwa visi dan misi ini harus disusun secara sistematis sesuai dengan poin-poin yang ada pada misi, ada pada visi. Ya, seperti itu mungkin. Terima kasih. Salah tentang evaluasi tentang PMO.
yang dimana ada beberapa hal pokok yang perlu dilakukan, yaitu evaluasi tentang OSP-nya, tentang modul ajarnya, tentang pembelajaran depresiasi dan P5. Nah, di situ setiap guru memberikan masalah-masalah, ada kelompok tentang masalah-masalah yang sudah dicantumkan di sini dengan solusi yang sudah tertera di sini. Jadi nanti di sini adalah tentang bagaimana agar kegiatan tentang kurikulum merdeka ini dia berjalan dengan baik. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita hari ini refleksi sekaligus evaluasi berkaitan dengan P5 yang kami lakukan di semester ganjil kemarin. Yang di kelas 10 ada satu tema, kemudian di kelas 11 ini juga ada satu tema. Nanti di semester besok, semester genap itu kelas 11, kelas 10 2 tema dan kelas 11 pun satu tema. Berkaitan dengan kegiatan P5 di semester ganjil, kami sangat apresiasi dari bagian kurikulum atas kerja-kerja Bapak Ibu yang mereka laksanakan sebagai koordinator dan teman-teman guru lain yang sebagai pendukungnya. Ini hasil yang mereka lakukan adalah semuanya bermuara ke siswa. Siswa bagaimana di P5 ini harus memiliki karakter yang diharapkan dari subtema yang dipilih. Gitu. Jadi karakter-karakter apa yang didapatkan dari anak-anak itu kami kemarin mengevaluasinya. Hari ini kami evaluasi dan itu ternyata nilai-nilai yang muncul tuh agak bagus. Ini sebuah keberhasilan, saya anggap bahwa dari bagian kurikulum menganggap bahwa ini sebuah keberhasilan yang anak-anak dapatkan. Kemudian Bapak Ibu guru yang koordinator dan teman-teman lain yang tergabung dalam kegiatan P5 di kelas 10 dan kelas 11 ini yang menjadi hasil kita, hasil bersama kita. Dan ini puncaknya, di puncaknya ini kami kemarin melaksanakannya di semester ini kami akhiri dengan kegiatan aksi nyata atau bukan aksi nyata ya, pameran hasil. Dan kemarin hasilnya yang seperti Bapak Ibu lihat di media kami sudah disampaikan oleh tim kreatif kami, dan itu yang kami laksanakan di SMA Negeri 2 Pakpak. Maka hari ini dari kegiatan-kegiatan kemarin, hari ini kami refleksi sekaligus evaluasi untuk bagaimana yang kami dapatkan, sehingga nanti besok di semester genap itu mana yang harus kami lakukan dan mana yang harus kami perbaiki. Yang kami kalau merasa kurang, kami yang kurangnya di mana, yang lebihnya di mana, kurang kami harus tingkatkan dan yang lebihnya kami harus lanjutkan. Ini yang perlu kami sampaikan di bagian kurikulum. Mudah-mudahan ini jadi hasil kami bersama di SMA Negeri 2 Pakpak untuk P5 di tahun pelajaran 2023-2024. Terima kasih. Terserah saja, kamu saya punya nama ini kira-kira ada ketua, ada sekretaris untuk mengkoordinasi kita punya pertemuan ini. Pertemuan, kalau komunitas belajar berarti otomatis pertemuannya di sekolah, kalau di dalam lingkungan. Nanti kompel ini ada banyak kompel di luar sana, itu ada banyak kompel. Nah, kompel apa tingkat kabupaten, kompel apa tingkat provinsi. Bahkan kalau kita mencermati di PNN itu Oke. Kegiatan ready. Untuk siapa? Oh dia. Kita lihat dulu sama-sama. Ini ada nama yang keren-keren semuanya. Kita itu namanya sains. Sains. Komunitas
Kemudian ya nama kontennya sains, pengurusnya Ketua Ibu Nur Hayati, merangkap anggota. Saya sekretaris merangkap anggota lah. Pengurus yang lain ketua semua. Itu maksudnya. Rencana pertemuan itu kami pertemuannya 2 minggu sekali, atau minggu kedua dan minggu kedua. Harinya nanti kita rencana buat kalendernya, tinggal kita maksudnya. Yang berikut hal-hal yang harus dibicarakan, yang pertama kita belajar, kami berencana perangkat pembelajaran harus kami karena itu tugas pokok kami selama dulu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan materi-materi yang belum kami sehingga sebagai evaluasi materi mana yang kami kedua pembahasannya yang perlu dibahas adalah meninjau kembali anak-anak punya elemen-elemen anak di mana dan sebagainya. Kemudian yang berikut matrikulasi, penguatan digitalisasi terhadap guru maupun pada BBM yang berdampak langsung pada siswa. Keren-keren. Yang berikut